Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurni Asfia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris akan menceritakan ulang sebuah buku yang sudah saya baca, yaitu buku Aswaja An-Nahdiyah. Bab yang kedua, sumber ajaran Aswaja An-Nahdiyah. Prosedur perumusan hukum dan ajaran Aswaja dalam tradisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama amat bergantung pada pola pemecahan masalahnya antara pola maudhuriyah dan pola waqi'iyah. Maudhuriyah mendeskripsikan masalahnya berbentuk tasyawur lintas disiplin keilmuan empirik. Apabila langkah kerjanya sebatas merespon kejadian faktual atau waqi'iyah yang bersifat regional, cukup menempuh penyelesaian metode tahayur atau elektif. Cara merujuk atau menggali sumber referensi dan langkah dedukatif atau induktif yang menjadi tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan paham aswad ada 3, yaitu yang pertama, madhab qauli. Pendapat atau pandangan keagamaan ulama yang teridentitas sebagai ulama sunni dikutip secara utuh kaulnya dari kitab Mu'tabar dalam seperti mengutip dari kitab Al-I'tiqad Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan Abu Hamid Al-Ghazali yang menjabarkan paham akidah Asy'ariyah atau kitab Al-Um yang menghimpun kaul Imam Syafi'i. Agar terjaga keutuhan paham madhab sunni, harus dihindarkan dari pengutipan pendapat atau kaul dari buku yang pengarangnya bermadhab lain. Madhab manhaji yang kedua, ketika upaya merespon masalah kasuistik dipandang perlu menyertakan dalil syar'i berupa kutipan ayat Al-Quran, nukilan matan sunnah atau hadis untuk mewujudkan citra muhafazah. Langkahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, kutipan ayat dari mushaf dengan rasam Utsmani lengkap petunjuk nama surah dan nomor urut ayat serta menyertakan terjemah standar X Departemen Agama RI. Kedua, yaitu penukilan matan sunnah atau hadis harus berasal dari kitab usulul hadis atau kitab hadis standar. Ketiga, pengutipan ijma perlu memisahkan kategori ijma sahabi yang diakui tertinggi mutu kehujahannya dari ijma mujtahidin. Sumber pengutipan ijma sebaiknya mengacu pada kitab karya mujtahid mutaharir madhab seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Cara yang ketiga yaitu pengembangan asas ijtihad madhabi. Pada tataran aplikasi hukum terkait proses penyusunan RUU atau Raperda, mungkin pilihan jatuh pada kreasi pengembangan asas-asas ijtihad yang dikenal luas pada jajaran ulama sunni. Oleh karena itu, kompleksitas masalah di negara plural agamanya, maka perumusan hukum yang memberdayakan asas ijtihad harus dilakukan secara kolektif dan terjamin taat kaidah istidlal. Mungkin cukup itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.